Sebelum kita membahas RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu Omnibus Law. Omnibus Law atau Omnibus Bill adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersangkutan dengan berbagai topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas, dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Konsep undang-undang itu umumnya ditemukan dalam sistem hukum seperti Amerika Serikat dan jarang ditemui dalam sistem hukum sipil seperti Indonesia. Karena ukuran dan cakupannya yang luas, perdebatan dan pengawasan terhadap perancangan undang-undang sapu jagat atau omnibus umumnya dibatasi. Dalam sejarahnya, undang-undang ini ada kalanya melahirkan amandemen yang kontroversial. Oleh sebab itu, beberapa kalangan menilai undang-undang omnibus atau sapu jagat ini bertentangan dengan demokrasi. Nah, setelah itu mari saya bahas tentang Omnibus Law di Indonesia. Jadi tonton video ini hingga selesai. Omnibus Law RUU Cipta Kerja atau Ciptaker selesai dibahas di tingkat 1 pada 3 Oktober 2020. Terkait hal ini, para buruh akan melakukan aksi demo dan mogok kerja di berbagai daerah pada 6 sampai 8 Oktober 2020. Menolak RUU yang dianggap memuat sejumlah pasal bermasalah atau kontroversial. Demo para buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh bersama Rakyat atau Gebrak bersama jaringan aliansi tingkat provinsi kota bakal demo pada 6, 7, dan puncaknya digelar di DPR RI pada 8 Oktober 2020. Sebelumnya, pemerintah menyerahkan surat Presiden RUU Cipta Kerja dan naskah akademik kepada DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020. RUU Cipta Kerja ini dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan pekerja, UKM, hingga industri, yang dikutip dari website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Namun, RUU Cipta Kerja disebut memuat sejumlah pasal bermasalah atau kontroversi. Berikut pasal yang disebut bermasalah mulai dari UU Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, UU Pers, dan Pendidikan. Pasal bermasalah tentang ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja. Yang pertama adalah pasal 77A. RUU Cipta Kerja menambahkan pasal 77A yang memungkinkan peningkatan waktu kerja lembur untuk sektor tertentu. Pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2 untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu. RUU Cipta Kerja juga akan menghapuskan batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak serta aturan yang mewajibkan sistem pengangkatan otomatis dari pekerja kontrak sementara ke status pegawai tetap. Ketentuan baru ini akan memberikan kekuasaan pada penguasa untuk mempertahankan status pekerja kontrak sementara untuk jangka waktu yang tak terbatas. Pasal 88C. RUU Cipta Kerja juga menambahkan pasal 88C yang menghapuskan upah minimum kota atau kabupaten sebagai dasar upah minimum pekerja. Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten, terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah. Pasal 88D. Dalam RUU Cipta Kerja, tingkat inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum. Penghapusan inflasi dan biaya hidup sebagai kriteria penetapan upah minimum akan melemahkan standar upah minimum di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi mendekati nol atau negatif, seperti Papua, kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Ketentuan ini otomatis akan menurunkan tingkat upah minimum. Konsekuensinya, banyak pekerja yang tidak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup harian mereka. Hak mereka atas standar hidup yang layak akan terdampak. Situasi ini bertentangan dengan standar HAM internasional. Pasal 91. Pasal 91 dari UU Ketenagakerjaan dihapus. Pasal ini memuat tentang kewajiban penguasa untuk membayar upah pekerja dengan gaji yang sesuai dengan standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 93. Ayat 2 RUU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan cuti yang tertuang dalam pasal 93 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. RUU ini menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan. RUU ini juga menghapus izin atau cuti khusus untuk keperluan menikah, menikahkan, menghitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, hingga bila ada anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia.
Kemudian ketentuan cuti khusus atau izin lain yang dihapus adalah menjalankan kewajiban terhadap negara, menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, melaksanakan tugas berserikat sesuai persetujuan pengusaha, dan melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Pasal yang bermasalah tentang lingkungan hidup di RUU Cipta Kerja. Pasal 88. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU PPLH dapat menjerat pelaku pembakar hutan dan lahan atau karhutla, tetapi pemerintah menghapusnya di RUU Cipta Kerja. Bunyi pasal 88 UU PPLH adalah setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Namun pemerintah menghapus ketentuan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, sehingga pasal 88 tersisa setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya. Pasal 93. Pemerintah dikritik karena ada upaya penghapusan partisipasi politik. Pasal 93 ayat 1 menyatakan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara. Namun pada RUU Cilaka hanya ditulis pasal 93 dihapus. Ini adalah hal yang paling konyol. RUU ini pantas disebut sebagai RUU Cilaka karena pengesahannya hanya memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan bisnis. Ucap manajer kampanye pangan air dan ekosistem esensial nasional Walhi Wahyu A. Perdana dalam keterangan tertulis. Pasal bermasalah tentang pers di RUU Cipta Kerja. Pasal 11. Ketua AJI Bengkulu, Hari Siswoyo, mengatakan RUU Cipta Kerja berpotensi mengancam nilai-nilai kebebasan pers bagi jurnalis karena akan terjadi perubahan isi dari pasal 11 UU Pers. Sebelumnya berbunyi penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal, berubah menjadi pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, kata dia. Pengubahan pasal ini menurut Hari berpotensi membuat pemerintah kembali mengatur pers seperti sebelum UU Pers pada tahun 1999, dirancang oleh insan pers dan kemudian menjadi pedoman seluruh pekerja pers hingga saat ini. Pasal 18, perubahan juga terjadi pada pasal 18 UU Pers. Poin pertama, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Berubah menjadi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Poin kedua, perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta. Berubah menjadi perusahaan pers yang melanggar hukum, ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak 2 miliar. Kemudian poin ketiga, perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta. Berubah menjadi perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dikenai sanksi administratif. Serta ada penambahan di poin keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Jelasnya, lebih lanjut Hari menilai perubahan poin-poin dalam pasal ini jelas melanggar semangat UU Pers sebelumnya yang mengatur bahwa sengketa pers lebih didorong pada upaya korektif dan edukasi. Jikapun berkaitan dengan denda, maka itu dibuat seprofesional mungkin. Dengan kata lain, tidak bermaksud untuk membangkrutkan perusahaan pers. Pasal bermasalah tentang pendidikan di RUU Cipta Kerja.
Pasal 51 ayat 1, pengelolaan satuan pendidikan formal dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Pasal 62 ayat 1, syarat untuk memperoleh perizinan berusaha meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Pasal 71, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa perizinan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid mengatakan ketentuan tersebut pada intinya menyebutkan bahwa penyelenggara satuan pendidikan formal dan non-formal termasuk pendidikan keagamaan seperti pesantren yang didirikan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum pendidikan. Pesantren juga wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Apabila satuan pendidikan tersebut didirikan tanpa perizinan berusaha, maka penyelenggara dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Hidayat Nur Wahid menilai ketentuan umum ini sangat berbahaya dan perlu menjadi perhatian bersama. Apalagi khusus untuk pesantren sudah ada UU tersendiri, yakni UU nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren yang sama sekali tidak mencantumkan sanksi pidana, melainkan pembinaan dan sanksi administratif. Jadi, RUU Ciptaker ini tak sesuai dengan ketentuan dalam UU pesantren, ujarnya. Kemudian ada kritik juga dari Direktur Eksekutif Center of Development Studies dan juga tenaga ahli DPR RI, Adi Azhar. Dia menjelaskan, Omnibus Law pro terhadap asing yang dinilainya sudah menguasai kekayaan alam Indonesia dalam waktu lama. Kapitalis asing sudah lama hadir menguasai kekayaan alam Indonesia. Dengan disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja, mereka kini sedang mempersiapkan selamatan pesta besar masuk ke tanah air makin merajalela, kata dia. Kritik yang pertama tentang kawasan ekonomi khusus, pasal 38. Mengenai perubahan UU Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, di mana RUU Cipta Kerja ini memberikan kemudahan bagi orang asing meski bukan pelaku usaha di KEK. Bukan sekedar kemudahan, dia menguraikan bahwa RUU Cipta Kerja ini turut memberikan fasilitas imigrasi dan keamanan bagi pendatang asing masuk ke Indonesia melalui KEK. Padahal di UU Existing, UU nomor 39 tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus, fasilitas hanya diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki izin usaha di KEK, baik di bidang perindustrian maupun perdagangan. Paparnya, tanpa adanya klausul itu saja, saat ini sudah berdiri pabrik smelter pemurnian asal Cina. Pabrik peleburan biji nikel di Pulau Sulawesi itu diberikan insentif tax holiday, pembebasan pajak selama 25 tahun. Dia menyebut pekerja yang didatangkan dari luar negeri juga tidak menggunakan visa pekerja, melainkan berstatus turis dan ratusan ribu hektar area pertambangan dikuasai mereka. Lalu negara dapat apa? Payroll taxes? Ternyata tidak. Warga asing yang bekerja di perusahaan itu digaji dalam bentuk biaya hidup, akomodasi, dan uang saku. Sedangkan gaji aslinya dikirim ke keluarganya di negara asalnya. Ungkapnya, menurutnya corporate income taxes pun belum tentu ada karena fasilitas kemudahan investasi dan pembebasan pajak atas impor serta fasilitas fiskal lainnya mungkin lebih besar dari corporate tax yang diterima negara. Masuknya impor barang juga tak ada lagi pembatasan. Kata dia, itu dapat dilihat di pasal 27 dan 32 perubahan UU tentang KEK, di mana RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini bahkan memberikan fasilitas impor barang konsumsi ke KEK, baik fasilitas pajak dan kepabeanan, meski kegiatan usaha utamanya bukan produksi dan pengolahan. Ketentuan ini mencederai rasa keadilan bagi usaha rakyat kecil di sekitarnya, yang akan terdampak dan tergusur dari tanahnya sendiri, terjepit di antara hadirnya kapitalis asing. Pemilik modal besar hadir merampas hak rakyat Indonesia untuk menikmati kekayaan bangsanya sendiri, dia menegaskan. Yang kedua adalah kritik soal penanaman modal.
Yang juga dia soroti adalah UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. RUU Omnibus Law menghapus ketentuan tentang produksi senjata dan peralatan perang yang tertutup bagi penanaman modal asing. Artinya, terbuka peluang penanaman modal asing pada industri pertahanan keamanan nasional. Masih di pasal 12 tersebut, RUU Ciptaker disebutnya telah menghapus ketentuan tentang bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dengan persyaratan. Ketentuan tersebut selama ini melindungi UMKM dari penguasaan usaha bermodal besar, karena pemilik modal asing dibatasi di usaha tanaman tebu, budidaya ikan, pengrajin kayu kecil, dan usaha kecil lainnya. Kini persyaratan itu dihapus, sehingga menurutnya hilang sudah perlindungan untuk UMKM akibat hilangnya bidang usaha yang khusus dicadangkan bagi UMKM. Ketidakadilan dalam penerapan insentif juga diungkapnya tercermin dalam RUU Ciptaker yang mengubah UU Penanaman Modal pasal 18 ayat 13 huruf K. RUU Ciptaker mensejajarkan antara UMKM, industri yang menjaga kelestarian lingkungan, dan industri yang berada di daerah terpencil dengan bisnis pariwisata diskotik, klub malam, dan panti pijat. Lewat perubahan dalam RUU Cipta Kerja ini, dia menjelaskan ada pemberian insentif fiskal dan perpajakan bagi investor yang menanamkan modal untuk industri diskotik, klub malam, dan panti pijat. Ditambahkannya kriteria pengembangan usaha pariwisata sebagai kriteria usaha yang mendapat fasilitas dari pemerintah, berpotensi masuknya usaha diskotik, karaoke, dan klub malam sebagai usaha yang mendapat fasilitas dalam penanaman modal, sebagaimana kategori pariwisata dalam Peraturan Pemerintahan Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, ujarnya. Yang ketiga, kritik soal lembaga pengelola investasi. Dia melanjutkan, bab yang paling krusial dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah bab 10 tentang investasi pemerintah pusat yang melahirkan lembaga baru bernama Lembaga Pengelola Investasi atau LPI. Menurutnya ada potensi hilangnya hak pengelolaan negara atas aset-aset dan kekayaan negara dengan berubahnya frasa aset negara menjadi aset lembaga dan frasa kerugian negara menjadi kerugian lembaga. Sehingga ketika aset negara termasuk di dalamnya aset BUMN dan kekayaan alam bangsa dipindah tangankan oleh lembaga pengelola investasi, aset tersebut tidak lagi disebut sebagai aset negara, tetapi aset lembaga. Bila dalam melaksanakan tugasnya, LPI tidak dapat mengelola investasinya dengan baik ataupun mengalami kejadian luar biasa yang tidak mampu diprediksi sebelumnya, menurutnya negara dapat kehilangan aset-asetnya yang berharga. Bila kerugian tersebut hanya disebut kerugian lembaga, maka negara telah kehilangan hak penguasaannya. Itu dia nilai berpotensi menabrak UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara. Potensi pelanggaran terhadap konstitusi juga terlihat dari pasal yang memberikan kekebalan hukum kepada pengurus dan pegawai lembaga pengelola investasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang tidak bisa dituntut atau digugat baik secara pidana maupun perdata. Hal itu dianggap dapat melanggar asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law dan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD NKRI 1945 tentang asas persamaan di hadapan hukum dan pasal 27 ayat 1 UUD NKRI 1945 yang menyebutkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Masih tentang investasi pemerintah pusat, dia juga menjelaskan bahwa terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip ketatanegaraan dengan hilangnya status penyelenggara negara pada pegawai LPI yang mengelola aset dan kekayaan negara, serta tidak diauditnya LPI oleh BPK sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan terhadap lembaga yang mengelola aset negara. Ini termasuk dalam pasal 154 dan 153 yang menghilangkan status penyelenggara negara pada pegawai LPI dan menyatakan pemeriksaan keuangan LPI hanya dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada BPK. Padahal mereka adalah orang yang diberi kewenangan mengelola uang negara dan menerima gaji dari negara. Untuk itu seharusnya mereka termasuk penyelenggara negara.
Ketentuan ini juga telah mereduksi UU Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor yang menempatkan penyelenggara negara sebagai subjek tindak pidana korupsi yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Lanjut dia, bab ini juga memuat ketentuan yang mereduksi UU BUMN dan UU Keuangan Negara, yaitu pasal 160 dan pasal 154 ayat 3 yang mengambil alih pengaturan tentang pengelolaan keuangan negara dengan menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur pengelolaan keuangan negara atau kekayaan negara atau badan usaha milik negara tidak berlaku untuk LPI yang diatur berdasarkan undang-undang ini. Dengan alasan proses investasi sudah dilakukan dengan itikat baik, walaupun tidak teliti dan tidak profesional, pengurus dan pegawai LPI memiliki kekebalan hukum sehingga tidak dapat dijerat meskipun terjadi kerugian negara. Keempat, kritik soal paten. Dia juga menyayangkan perubahan yang juga terjadi di pasal 20 UU tentang paten. RUU Cipta Kerja menghapus kewajiban pemegang paten untuk menggunakan produk dalam negeri dan melakukan transfer teknologi di Indonesia. Hilangnya ketentuan itu menurutnya justru berpotensi membuat perusahaan milik anak bangsa kehilangan pasar dan customer. Secara otomatis itu akan menghilangkan lapangan kerja bagi masyarakat. Padahal tujuan dibuatnya UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan kerja. Adi Asfar menambahkan, ini belum cerita tentang perubahan pasal-pasal tentang ketenaga kerjaan di RUU Cipta Kerja yang merugikan buruh Indonesia. Padahal dari namanya saja, RUU ini untuk menciptakan lapangan kerja, tapi lapangan kerja untuk siapa sebenarnya? Oke, sampai sini saja pembahasan dan penjelasan kami tentang RUU Cipta Kerja yang selesai dibahas oleh pemerintah. Like dan share video ini dan komentar di bawah apakah kamu menyetujui RUU Omnibus Law ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Smart Lapak. Terima kasih dan semoga bermanfaat.